Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama saya Edlin di channel Belajar Coding. Oke, lanjutan dari tutorial sebelumnya yang kemarin itu tentang membuat aplikasi kasir dengan PHP dan MySQL. Yang terakhir part 14 ya. Jadi kemarin itu saya ngebuat untuk menampilkan data grand total aslinya ya. Jadi karena ada ketambahan jumlah juga, akhirnya jumlah dengan data grand total. Cuman dari judul itu saya buatnya kan untuk menampilkan data grand total yang kemarin ya. Terus yang sekarang ini saya akan ngebuat untuk proses penyimpanan ya. Jadi prosesnya itu dari tabel temporary nanti kita pindahkan ke tabel transaksi yang nantinya bisa kita pakai untuk menampilkan omset ya, omset. Terus ada yang namanya menampilkan histori transaksi juga. Jadi per hari ini contohnya ada transaksi, itu kita bisa ngecek histori transaksinya apa saja, terus omsetnya, dan nanti kita bisa nampilkan untuk laba. Oke, kira-kira untuk penjelasannya seperti itu. Jadi yang pertama ini kita akan ngebuat untuk pemindahan data ya, pemindahan data dari dari tabel temporary transaksi nanti ke tabel transaksi. Oke, kita lanjut dulu. Oke, kita cek terlebih dahulu ya. Jadi ini saya buka aplikasinya. Localhost kasir ya. Kayaknya masih belum aktif ya untuk aplikasi SAM-nya, jadi ini perlu saya aktifkan dulu. Ditunggu sebentar ya. Oke, ini sudah kebuka, tinggal kita start aja bagian modul Apache sama MySQL ini. Ditunggu sampai posisinya benar-benar hijau dan ports-nya langsung keluar ya. Oke, ini sudah hijau sama ports-nya udah keluar. Nah, kalau aplikasinya sudah aktif ya, pastinya webnya bisa dibuka. Nah, nanti saya akan menyimpan dari tabel ini ke tabel transaksi. Kita coba buka dulu ya tabelnya. Oke, sudah kebuka ya. Jadi kita buka kasir, terus cek di tabel transaksi. Tabel transaksi itu kan isinya ada nomor transaksi, tanggal, kode operator, sama grand total. Kalau yang detail, dia ada kode barangnya juga, harga beli, harga jual, jumlah, subtotal. Nah, jadi nanti kita hanya perlu memindahkan dari sini ya, dari sini ke transaksi detail, transaksi dan transaksi detail. Jadi ada dua proses penyimpanan ya. Jadi di sini kita perlu buat file baru. Buat file baru di C sum htdocs. Nah, ini dia kasir ya. Kita perlu buat proses simpan ya untuk transaksi. Jadi di sini saya akan ngebuat file baru namanya transaksi simpan ya. File baru begini, transaksi simpan. Tipe datanya kita ganti jadi PHP. Yes. Nah, prosesnya tuh kurang lebih sama ya teman-teman ya dengan proses simpan yang lainnya. Ini saya lihat dari contoh yang kategori aja ya. Terus di sini saya ngebuka untuk transaksi simpan ini sendiri.
Nah, di sini kita hanya perlu copy paste ya. Copy paste. Nah, di sini ada dua proses simpan, yaitu di sini ada simpan tabel transaksi ya. Nah, terus selanjutnya kita hanya perlu untuk mencari fieldnya ya, field untuk tabel transaksinya. Nah, ini dia, ada nomor transaksi. Kita copy aja dulu satu persatu ya. Sebelum itu clipboardnya saya kosongin dulu. Nah, terus kita klik dua kali di sini, copy kode operator, Ctrl C, tanggal, Ctrl C, nomor transaksi, Ctrl C. Nah, ini supaya nggak ngopi satu persatu ya. Jadinya, nah ini tinggal logo Windows sama V ya. Terus ini kode nomor transaksi, terus ini tanggal, terus ini kode operator, Ctrl D ya, terus grand total. Cuman ini ya ada 1, 2, 3, 4, selebihnya nggak ada ya. Tuh agak 4, ada 4. Ini sama ya. Oh, tapi kalau ini kita menyesuaikan dengan data inputan nanti yang ada di form transaksi. Nah, begini. Terus kalau query-nya ini kita ganti ya. Jadi ini insert into transaksi ya. Transaksi, terus di sini ada, sesuaikan aja ya. Di sini ada nomor transaksi, terus tanggal di sini, kode operator, grand total. Nah, ini sudah keisi ya. Terus tinggal value-nya. Nah, untuk value-nya ini kan kita perlu mengambil data dari tabel ya, dari sebuah tabel. Nah, di sini kita perlu untuk membaca dari tabel kan ya. Jadi ada sintaks ya, sintaks yang saya ambil dari data lain. Contoh ini kategori data ini, atau dari transaksi saja, biar nggak repot-repot ya. Nah, ini dia. Cuman bedanya itu hanya ininya aja yang saya ambil, kode PHP-nya saja yang saya ambil, sintaks PHP-nya aja yang saya ambil. Kalau HTML-nya nggak perlu karena ini kan proses. Nah, di sini begini ya. Oke. Terus di sini ada yang namanya proses pengulangan ya, perulangan sama persis yang ada di form transaksi ya. Jadi di sini masih membuka form transaksi. Nah, untuk pengulangannya itu kan dia ngambil dari, sebentar. Maaf ya teman-teman ya. Bukan yang ini datanya. Ini jumlah ya. salah copy. Nah, ini yang benar.
Nah, ini bukan data user ya. Ini data transaksi TMP. Cuman pemanggilan koneksinya nggak saya ambil karena di atas sudah ada pemanggilan koneksi. Nah, yang ini saya hapus ya. Saya ganti yang baru ya. Nah, ini dia. Salah copy. Ini kode nomor transaksi ya. Nanti ini kita sesuaikan ya. Nomor transaksi. Kalau tanggal ini saya sesuaikan di di form ya. Di form ini kayaknya ada tanggalnya ya. Coba saya cek. Form masih belum ada tanggal ya. Jadi tanggalnya ini saya buat otomatis saja. Sementara saya buat otomatis. Terus kan ada nomor transaksi. Nomor transaksi ini juga kita buat otomatis. Terus tanggal otomatis, kode operator sama ya, grand total juga sama. Nah, kalau ini dirasa ada yang keduluan sintaksnya ya. Harusnya ini kan data detail ya kalau untuk menampilkan ini. Tapi nggak apa-apa. Jadi di sini tetap saya pakai ya, tetap dipakai nanti ya. Ini jadi saya lanjutin aja untuk sintaksnya sampai ke tutup PHP ini ya. Ini saya copy ya. Terus simpan di sini. Nah, di sini ini bukanya ya, while. Nah, ini dia. Terus ada tutupnya di sini. Nah, begini. Nah, terus kalau untuk proses penyimpanan ininya, nah ini beda lagi ya. Simpan tabel transaksi, saya taruh di sini ya. Terus bagian query-nya. Nah, ini saya cut, saya pindah di atas. Nah, kalau untuk nomor transaksinya kan otomatis ya, jadi kita menyesuaikan dari tabel dan kita ambil dari input data ya. Input data dari kategori aja deh, kategori tambah. Di sini ada kode otomatis. Nah, ini dia. Copy ya. Terus kita taruh di bagian sini untuk kode otomatisnya. Oke, terus ini udah ya. Udah. Select max nomor transaksi itu ya, yang ada di database-nya nomor transaksi ya. Nomor transaksi S kode terakhir ya, from transaksi. Terus ini kode terakhir tetap ya,
kode otomatis, plus, dan ini saya buat kodenya TR gitu aja ya. Karena di awal kan ini kan pakai 2 digit ya. Ini saya buat TR supaya nggak menyesuaikan lagi. Terus di sini kode data. Ya, ini sudah. Nomor transaksi itu saya isi sebentar. Kode di bawah kan K-nya kecil ya. Kalau ini K-nya besar, jadi ini nggak masalah. Nah, ini variabel kode untuk nomor transaksi. Kita isi dengan variabel kode. Tapi kalau teman-teman antisipasi nggak sesuai, ini bisa kita cut aja, kita pindah ya, kita pindah ke bagian sini. Kenapa kok saya pindah ke sini? Karena supaya inputnya tuh sama ya. Kalau seumpama saya taruhnya tuh di bagian ini, prosesnya ya, itu antisipasi ntar kodenya nanti berubah secara otomatis, karena kan langsung ke input dan kode otomatisnya ini kan ke refresh data baru. Jadi kalau dari transaksi sini dia akan ngambilnya dari form ya. Jadi di sini saya isi di mana ya? Untuk transaksinya ini saya taruh di bagian sini aja ya. Atasnya jumlah barang ini ada yang namanya nomor nota ya. Jumlah barang ini mana ya? Atas ya. Dia posisinya kayaknya di atas. Ini hidden. Ini dia. 1 jumlah barang. Nah, cuman di sini nanti saya buat hidden juga, gak masalah kayaknya ya. Saya buat dari sini aja ya. Kode barang. Di sini teks. Terus di sini saya tambahin kode PHP-nya ya. PHP. Nah, begini. Terus ini dipindah ya. Nah, dan di bagian sini ini ada yang namanya nomor transaksi. Nomor transaksi ya. Terus di sini nomor transaksi. Oke. Terus ada yang namanya value nih. Value sama dengan tanda petik ya. Terus pakai kode PHP. Echo variabel kode. Titik koma jangan lupa. Ini coba kita save ya. Save. Terus coba di refresh. Ada error ya. Oh, ini berarti perlu manggil yang namanya ini, apa namanya? Perlu memanggil yang namanya database ya. Jadi ini kita pindah aja. Karena posisinya ini yang paling atas sendiri ya. Dan di paling atas sendiri nggak ada untuk pemanggilan database. Ini simpan. Coba refresh lagi ya. Harusnya muncul kodenya. Nah, ini dia TR 0001. Jadi berarti ini transaksi yang pertama ya. Oke. Jadi di posisi transaksi simpan ini nomor transaksi tetap ya, namanya nomor transaksi. Terus tanggal ini saya buat otomatis saja. Coba kita cari aja ya di Google. Caranya membuat tanggal otomatis. Tanggal otomatis PHP ya. Terserah teman-teman mau nemu dari Google di website mana.
itu nanti kita ambil hanya sintaksnya saja ya. Di sini tanggal otomatis. Nah, ini dia. Echo date dmy. Nah, ini dia. Cuman kita perlu ngambil bagian ininya saja. Terus kita pindah ya. Kita pindah ke bagian sini ya. Di sini saya buat variabel tanggal begini. Nah, kalau untuk apa namanya? Database itu tanggalnya masih kebalik. Jadi years, month, day ya. Jadi tahun, bulan dan tanggal. Di sini ini saya close lagi ya. Jadi kalau untuk database biasanya itu tanggal itu bulan, tahun, tanggal. Jadi yang perlu kita ini apa namanya? Yang perlu kita sesuaikan itu di bagian ininya. Ininya ya. Jadi kita rubah ini Y ya. Y besar. Dan ini diganti day kecil D-nya. Oke. Terus tanggal sekarang gitu aja ya. Tanggal sekarang. Kita copy ya. Terus di sini kita rubah menjadi tanggal sekarang. Untuk kode operator kita menyesuaikan sama persis seperti di data transaksi ya. Nah, ini dia. Kita hanya perlu copy paste bagian ini ya. Kalau di sini kayaknya sessionnya masih belum aktif ya. Nah, di sini kita tambahin. Nah, session start. Terus kode operator ini ya. Jadi ini kode operator session. Copy, jangan lupa kode operator kita ganti ya menjadi kode operator session. Terus grand total. Nah, ini dia grand total. Itu kita ngambil dari pos yang ada di sini, yang ada di transaksi, yaitu di sini grand total. Nah, ini dia echo grand total. Cuman posisi grand totalnya ini bukan ini ya, bukan apa namanya, bukan apa namanya itu ya, kolom ya. Posisinya kolom, bukan input text ya. Jadi kita perlu ngedit di sini menjadi, nah begini. Ininya kita cut ya, cut. Nah, ID-nya ini kita ganti menjadi grand total. Terus name ya, name grand total. Jangan lupa value-nya, value sama dengan tanda petik ya. Nah, pakai kode PHP ini coba kita refresh dulu ya. Refresh, pastikan kalau kolomnya itu sudah benar ya. Nah, ini dia 74.000 ya. Terus di bagian transaksi simpan, terus kita edit di bagian sini ya, grand total. Jadi grand total nih, grand total. Ini sudah ya, grand total bagian sini udah. Nah, di sini tinggal insert into. Nah, tanggal
udah sesuai ya nomor transaksi. Jadi ini pakai di sini. Wow, jauh ya kodenya udah ya. Nomor transaksi, tanggal ya. Ada berapa sih ini? 4 ya. D 4. Tanggal, setelah tanggal itu apa tadi? Kode operator. Setelah kode operator, apalagi? Grand total. Nah, ini sudah benar ya. Terus di sini, nah ini dia. If inputnya ini kita pindahkan ke atas ya. Pindahkan ke atas. Nanti fungsinya dia sebagai untuk lanjutin input ya. Jadi di sini input data transaksinya sudah, tinggal menginputkan data transaksi detail ya. If input, nah ini bukan redirect tapi dipakai untuk apa namanya ya, menginput data ya. Nah, begini. Nah, di sini nanti kita akan mengisi yang namanya transaksi detail ya yang ada di sini. Jadi saya buat untuk perulangan karena memang transaksi detail kan lebih dari satu karena berisi data barang ya. Jadi hampir mirip ya. Jadi di sini saya copy paste aja ya. Saya copy paste dari apa namanya, database ya, di transaksi detail ini. Nah, ini saya ambil di struktur ya. Sebelum saya copy, saya bersihkan dulu clipboardnya. Terus ini saya copy satu-satu ya. Oke, tinggal saya pastekan di sini. Cuman ini bedanya nanti saya buat variabel aja ya. Nomor transaksi. Ntar ini saya pindah gini aja. Nah, variabel kode barang, variabel harga beli, variabel harga jual ya, variabel lagi harga beli udah kan ya, jumlah, variabel lagi subtotal. Oh, variabel belum ya. Nah, di sini nanti ada yang namanya nama barang ya. Tapi di database kan kosong, jadi nama barang nggak perlu. Jadi di sini nomor transaksi ya. Sebentar, saya ambil dari sini aja ya. Nah ini dia. Kode barang. Yang ini kan ada yang namanya nomor transaksi ya tadi ya. Nah, ini dia result kode barang. Saya copy paste aja ya. Nih result, copy,
copy lagi, terus ini woi kebanyakan. Ini di copy lagi. Oke. Nah, di bagian simpan ini tambahin sama dengan pakai clipboard ya. Oh, nomor transaksi beda ya. Ini pakai clipboard kode barang ya. Terus sama dengan pakai clipboard lagi. Harga beli ya, harga beli. Ada nggak ya harga beli? Nggak ada ya di sini ya. Jadi ini saya ganti harga beli. Harga beli, terus di sini ada harga jual ya. Kayaknya perlu saya edit di bagian query-nya yang sebelah sini. Ini kayaknya masih belum ada harga beli ya. Terus ada jumlah di sini. Jumlah ya, terus subtotal. Oke, sudah ya. Dan kode transaksinya kita ambil dari pos ya. Pos di sini paste. Sudah ya. Terus harga, oh ada harga beli di sini. Harga beli sudah ada ya. Jadi nggak perlu ngedit lagi. Dan ini sudah selesai ya. Ya, ini sudah jadi. Udah jadi. Ini sudah jadi, tinggal ngedit di bagian inputnya aja. Nah, untuk bagian input ini kita hanya perlu copy paste saja ya. Jadi saya hanya copy paste di bagian ini. Copy, terus sebentar ya, ini bagian pengulangan saya pastekan di bagian sini ya. Nah, begini. Terus insert into transaksi detail ya. Coba kita cek dulu ya di bagian ini ada ya transaksi detail. Jadi ini kita samain aja nomor transaksi. Kode barang. Harga beli. Harga jual ya. Jumlah. Subtotal. Terus di bagian ini ada berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Terus yang di sini ada 4 ya, jadi kurang 2 ya. Oke, tinggal edit aja nomor transaksi. Ntar ya, ini supaya nggak terlalu jauh ya, jadi ini saya delete. Oke, ini sudah saya hapus semua ya. Jadi tadi nomor transaksi,
tanggal kode barang ya, kode barang, terus harga beli, harga jual, jumlah, dan terakhir subtotal. Tadi di bagian clipboardnya ini saya skip ya supaya nggak terlalu lama di proses menghapusnya ya. Terus ini sudah ya, ini sudah sesuai ya dengan ininya. Nah, di sini dicoba ya, dicoba ada error apa enggak kan gitu. Ini save ya. Terus di bagian sebelum dicoba ya, ada yang perlu kita edit di bagian transaksi. Jadi transaksi ini kan formnya, saya mau cek yang namanya form. Form itu dari mana sampai mana. Form. Kita cari cepat aja ya, find ya. Form. Form start. Ini dia. Form action. Form action itu di main content. Posisinya di sini. Terus tutupnya di mana dia? Tutupnya itu di bagian sini ya. Submit sign, dia posisinya ada di bagian sini. Berarti form itu dia sampai ini ya, submitnya yang bagian situ ya. Tapi ini mau saya buat sampai ke bawah, jadi posisinya nanti ini saya cut ya, posisinya nanti sampai di ini dia. Nah, kalau di enter itu ada prosesnya kemana kan gitu. Jadi ini ada sedikit perubahan ya teman-teman ya, cuman di bagian sintaksnya itu apa namanya, dia nggak saya ganti baru, cuman untuk processingnya saja ini kan ada dua file ya, yang satunya transaksi simpan, yang satunya transaksi temporary. Nah, di sini saya akan jadikan satu, posisinya ada di transaksi temporary. Nah, di sini nggak perlu edit yang repot-repot ya. Jadi di sini cuman saya tambahin if. Nah, di sini nama ya, apa namanya? Untuk mencari namanya itu namanya apa di sini? Nama ya, tetap ya. Text from control nama. Nama ya. Autocomplete-nya itu posisinya nama. Jadi di sini if ya, if buka kurung tutup kurung begini ya. Post ya. Post sama dengan kosong ya. Kalau kosong maka dia nyimpan ke transaksi. Kalau tidak, nah di sini, nah begini. Ini buka kurungnya saya taruh bawah aja ya. Nah begini, else buka kurung tutup kurung begini ya. Nah jika tidak, prosesnya tuh ini. Masuknya ke proses ini. Nah begini ya. Untuk else nya ini
prosesnya ke input data, ke tabel temporary ya, save dulu. Terus kalau kosong, maka simpannya itu dia memakai transaksi simpan. Cuman di sini ada session kan ya tadi ya, session nggak ada ya. Kode operator, oh nggak pakai session. Jadi di sini sessionnya saya copy semua aja ya. Jadi include nggak masuk ya. Jadi cuman session sampai, oh salah pencet saya. Nah bagian sini, nah ini aja saya copy. Terus saya masukkan ke transaksi temporary. Dirapikan dulu ya sampai bagian sini. Saya lurusin. Nah begini kan kelihatan yang mana yang if. Oke, ini coba saya save ya. Prosesnya udah benar apa enggak? Di sini saya hapus dulu ya ini ya. Saya hapus. Tunggu sebentar ya. Ini hapus lagi. Oke, di sini saya coba isi pulpen ya, pulpennya 1, terus keripiknya masuk ya, udah proses berarti ya. Keripiknya 1, jadi totalnya barangnya 2.500. Saya coba isi 2.500. Saya enter di sini ya, dan posisi barangnya kosong ya. Enter di sini. Nah baru muncul nih, ada yang error nih. Undefined index, nomor transaksi in C, temporary online 20 ya. Online 20. Jadi nomor transaksi yang ini tidak dikenali ya. Nomor transaksi berarti ini sudah kebaca ya. Di bagian sini berarti udah works lah ya. Terus nomor transaksi lagi online 37 ya. Online 37. Ini nomor transaksi juga nggak dikenali ya. Nah, sebentar. Kita cek dulu nomor transaksi itu dia posisinya ada di mana. Nomor transaksi ini ya benar ya. Input type-nya text. Terus posisi form ada di situ ya. Harusnya dia sudah kebaca ya, harusnya. Nomor transaksi temporary. Transaksi A-nya nggak ada. Jadi perlu diperhatikan juga ya teman-teman ya dalam pengetikan ya. Jadi A-nya kadang kurang pun ya nggak akan connect karena memang ini transaksi unidentified, nomor trans A-nya nggak ada ya. Nah kita coba lagi ya. 2.500 ini kita enter ya. MySQL fetch array parameter string given in C online 34. Coba cek 34. While result array query. Yep. Ada apa di sini? Ini saya coba cek dulu ya teman-teman ya. Oke, errornya sudah ketemu ya di bagian mana. Jadi tadi itu ini query-nya ini dia
crash ya, kebaca 2 kali. Jadi posisi ini kan ada query ya. Nah, di sini ada query. Query yang memanggil ini, dan sedangkan query yang ada di sini itu memanggil query juga. Jadi query-nya ada 2 ya. Jadi di sini variabel query-nya ini saya ganti ya. Saya ganti menjadi variabel query tmp begini ya. Jadi di sini saya ganti jadi query tmp. Nah, sama seperti yang ini saya ganti query detail gitu ya. Terus bagian sini query detail. Nah, kalau sudah selesai, ini tinggal kita save ya, save. Setelah itu coba ya. Coba ini di back dulu ya, back karena datanya masih ada. Nah, ini dia ya. Di sini posisinya di kolom jumlah bayar. Ini saya coba pencet enter ya. Enter. Terus di bagian sini transaksi coba cek. Nah, ini sudah ini ya, sudah apa namanya? Sudah ada datanya ya. Terus di bagian transaksi detail dia sudah muncul datanya. Kalau seumpama saya back, ini notanya berubah. Nah, berubah ya jadi 002. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Tapi ini mau saya tambahin lagi yang terakhir ya, yaitu redirect, balik lagi ke sini, terus sama menghapus data di tabel ini. Tabel apa namanya ini? Tabel temporary-nya ini. Jadi setelah disimpan, tabel temporary ini kosong. Dikosongin ya. Karena memang datanya sudah kesimpan. Oke, di sini kita tinggal edit di bagian sini aja cuman. Nah, di bagian sini tinggal kita buat query lagi. Kita ambil dari hapus ya, temporary hapus ini. Oke, di sini yang perlu saya copy itu bagian ini nih. Nah, bagian ini aja. Terus balik ke transaksi temporary ya. Transaksi temporary, terus saya pindahkan ke sini ya. Cuman yang ini perlu saya ganti ya, karena ini query sudah ada ya, banyak ya. Jadi ini saya masukkan temporary query hapus. Terus di bagian mana ya? Oh, ini dia. Query hapus. Terus ini saya hilangin ya. Dan yang terakhir ada yang perlu saya tambahin lagi, yaitu mana ya? Nah, ini dia. Redirect ya. Redirectnya ini udah pas transaksi ya. Jadi ini langsung setelahnya ini langsung redirect ke transaksi. Coba ya hasilnya kayak apa. Ini refresh dulu ya, refresh. Nomor transaksinya 02 ya. Terus di sini totalnya 2500. Saya masukkan aja 2500, enter ya. Nah, dia sudah kembali. Oh, yang kehapus cuma satu ya. Harusnya dua-duanya yang dihapus. Ini sintaksnya gimana? Coba lihat dulu. Oh, where kode. Harusnya nggak pakai kode ya. Jadi delete from tmp transaksi. Terus nggak pakai where ya, langsung aja. Nah, begini. Coba lagi ya. Jangan lupa disimpan. Ini refresh dulu ya, refresh. Itu pulpen ya, pulpen tak tambahin apa ya namanya ya, kacang ya. Kacang kulit kacang kulit di sini nih.
kacang kulit ya. Maaf ya. Ini coba tak cek dulu bentar. Kosong memang ya. Nah, kita masukkan aja kacang kulit ya. 10 contohnya ya. 10 terus sama apa namanya? Permen ya. Permennya 10 juga. Jadi totalnya ada berapa ini? 71 ya. Jadi permennya 1000, kacang kulitnya 70.000. 71 aku masukkan 71.000. Enter ya. Oke, transaksi sudah selesai ya. Ini kehapus sudah ya. Terus coba lihat nota terakhir 5, berarti sudah masuk yang keempat. 4 masuk 71, berarti yang 4 ya. 4 71.000 ini dia. Oke, kira-kira cukup sekian dulu ya untuk tutorial menyimpan data transaksi dari tabel temporary. Jika video ini bermanfaat, bisa teman-teman share dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan update tutorial terbaru dari saya. Oke, terima kasih, ketemu di video berikutnya.